Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview hasil kinerja tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Widya Putra Pratama dan teman saya. Nama saya Paranama Sakit Muzaki. Dan saya Muhammad Agung Fadil. Tugas pemrograman Smart Web yang diampu oleh Bapak Haris, sarjana komputer. Di sini kami membuat tentang data room Castor berbasis web. Ya, jadi virtual data room. Virtual data room itu sebenarnya kata dasarnya dari data room. Data room itu tenar pada zaman dahulu seperti sekitar tahun 1930 sampai 1960. Sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan mengarsipkan kebutuhan perusahaannya pada suatu instansi yang khusus bergerak di bidang data room, di mana instansi tersebut memiliki ruangan yang hanya menyimpan arsip-arsip penting dari perusahaan. Arsip-arsip tersebut hanya dapat diakses oleh orang atau pihak dari perusahaan yang berkepentingan atau memiliki akses pada ruangan tersebut atau pada arsip tersebut. Nah, pada kali ini kami melakukan visualisasi data room menggunakan berbasis web sehingga disebut dengan virtual data room. Artinya data room digunakan secara digitalisasi sehingga dapat diakses dari mana saja. Nah, metode singkat dari virtual data room ini juga dapat kita lihat seperti Google Drive atau Dropbox, OneDrive, dan lain-lain. Namun, kelebihan pada virtual data room yang akan kami tampilkan ini adalah di sini dapat mengatur role daripada usernya yang nantinya akan berpengaruh pada maksudnya pembagian dari file sehingga dapat diakses oleh role tertentu saja, dan juga enkripsi data yang akan dilakukan pada saat mengupload file, sehingga file yang telah terupload pada server nantinya adalah file yang telah dienkripsi dan tidak dapat dibuka oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian proses dekripsinya sendiri adalah pada saat download, sehingga file yang telah terdownload nanti akan didekripsi dan kembali menjadi file seperti semula dan dapat dibuka secara normal, seperti itu. Untuk demo aplikasi mungkin dapat dimulai dengan Widya. Di sini saya akan demonstrasikan sebagai user. Di sini saya registrasi dulu, membuat nama. Dan membuat password. Lalu tampilannya seperti ini. Di sini dashboard, folder, file, dan change password, dan logout. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat folder terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat folder. Saya akan membuat folder. Saya akan membuat folder PDF. Dan saya menyimpannya. Dan di sini saya membuat folder yang tadi PDF file 2. Lalu di sini saya akan mengupload file, lalu PDF file. Dan di sini saya akan menyimpan. Nah, di sini akan muncul file tersebut. Di sini change password, untuk mengganti password ya. Dan ini untuk logout.
Oke, itu tadi sudah fungsi dari bagian user. Selanjutnya kita ke fungsi bagian admin. Itu ada di saya. Bentar, saya lupa dulu Pak. Kita balik lagi ke tampilan awal login, terus kita login admin dulu. Oke, ini tampilan dari halaman admin. Intinya sih buat tampilan di halaman admin tidak jauh berbeda dengan tampilan pada user, yang membedakan hanya di bagian user management. Di sini tuh merupakan konsol untuk memanage user dan roles. Fungsi role sendiri itu dia tuh sebagai kunci dari virtual data room itu sendiri. Pertama saya buka dulu yang bagian roles untuk menjelaskan. Di sini ada 4 roles yang sementara ini dibuat. Ada administrator, staff IT, manager, dan staff keuangan. Nah, untuk di 4 roles ini, masing-masing role ini, kecuali untuk administrator, dia tidak bisa melihat file yang telah diupload oleh user dari roles berbeda. Contoh misalnya dari user dengan role staff IT, dia tidak akan bisa melihat data yang diupload oleh roles dengan user manager ataupun staff keuangan, maupun kebalikannya. Roles dengan staff keuangan tidak akan bisa melihat file yang diupload oleh roles manager maupun staff IT, seperti itu. Itu untuk fungsi dari console roles. Selanjutnya di console user. Di konsol user dan maupun konsol roles itu sama-sama bisa melakukan CRUD atau create, update, dan delete. Bisa dicoba nanti dulu. Saya coba login ke aplikasi text user dulu. Oke, ini buat halaman konsol user. Seperti biasa, kita bisa menambahkan, bisa melihat, dan mengedit atau mendelete. Yang membedakan antara user biasa dengan admin itu seperti ini. Dan juga selain itu, kalau untuk di user biasa, mereka hanya bisa melihat folder maupun file masing-masing roles yang ada di mereka. Tapi untuk di admin kita bisa melihat semua folder maupun file yang telah diupload oleh user, baik itu user dengan roles manager, roles staff IT maupun roles keuangan. Kita juga bisa menambahkan atau mengedit atau mendelete. Selanjutnya di bagian file juga sama. Untuk di bagian file sini, kita sebagai user admin itu punya otoritas tinggi sehingga kita bisa mendownload atau melihat gitu yang apa yang telah diupload. Jadi untuk di user administrator admin ini, kita bisa melakukan decrypt dari data yang telah diupload, yang telah di-encrypt tadi di proses user. Seperti itu. Saya juga bakal ngasih contoh buat upload data di admin, user admin. Saya coba upload dulu data. Saya taruh di folder yang tadi dibuat oleh bawaan saya, di folder tes. Lalu saya upload PowerPoint atau kuliah keluarga negaraan saya. Oke, kita save. Sudah tersimpan. Ini kita juga bisa langsung download. Hasilnya akan berupa ya, terbuka seperti itu.
Bentar, mana ya? User yang tidak terlihat gitu ya. Ya. Ini hasil hasil tadi hasil downloadannya seperti ini. Udah selesai. Itu kembali lagi ke selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi. Di aplikasi juga ada yang namanya menu logs. Di menu logs ini admin itu bisa melihat apa aja yang telah dilakukan oleh user, seperti mereka udah mengupload apa aja, kita bisa lihat di sini. Sudah itu udah sih untuk itu bagian user admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadel. Silakan Fadel. Iya, terima kasih. Sekarang saya coba share screen. Oke, share screen. Kita coba. Jadi sebelumnya rekan Farhan dan rekan Widi sudah mengupload file berupa satu tadi file PPT dan satu PDF ya. Nah, di sini saya coba FTP ke server saya, di mana tadi domainnya laststore.avadil.com. Nah, saya coba FTP ke server itu. Saya coba lihat folder terbaru itu artinya yang terakhir diupload. Nah, ini yang diupload Widi sebelumnya. Kemudian Farhan mengupload file terbaru yaitu 4 identitas nasional. Nah, tadi kan seperti dijelaskan sebelumnya, ketika file di-upload ke server, artinya file tersebut dienkripsi, sehingga jika ada pihak tidak berwenang yang mencoba mengakses file ini melalui direct method, artinya dia langsung masuk ke dalam folder ini atau mengakses source code yang ada di folder server, maka ketika dia membuka folder ini dan dia mendapatkan file yang dia cari, sebenarnya dia tidak akan bisa membuka filenya karena file terenkripsi. Kita coba saja ya. Di yang ini diupload Widi, ini diupload Farhan. Kita coba yang diupload Widi, kita download. Anggapannya saya adalah seorang hacker, saya masuk ke server dan saya download file dengan cara yang tidak lazim. Kita lihat, saya download filenya. Tadi yang Widi, ya ini Widya Putra Pratama. Nah, kita bisa buka, kita bisa cek apakah dia terenkripsi apa tidak. Kalau dia terenkripsi, maka file yang ini ketika dibuka akan error karena format PDF tidak bisa membaca apakah ini berbentuk PDF atau tidak. Kita coba buka. Nah, akan tampil error karena sebenarnya file ini terenkripsi. Jadi percuma jika ada hacker yang mencoba membobol data kita, maka datanya akan terlihat error, alias dia tidak bisa membuka filenya. Untuk filenya sendiri, kita bisa buka jika ingin melihat apakah dia terenkripsi atau tidak. Kita bisa buka melalui Notepad++. Nah, ini konten data yang terenkripsi. Jika ingin dibandingkan dengan file aslinya, maka kita coba dulu. Saya akan masuk menggunakan admin. Saya masuk menggunakan admin. Selanjutnya, saya akan coba download file 4 identitas nasional PPT yang tadi telah terupload. File di download. Buka. Ya, 4 identitas dan nasional folder. Kita bandingkan dengan yang tadi dienkripsi. Oh, maaf, tadi file yang sebelumnya saya download video ya. Maaf, kalau gitu saya coba download lagi. Download file folder yang terakhir diupload yaitu 4 identitas ini. Nah, ini artinya saya coba download secara ilegal. Artinya saya langsung download menggunakan FTP. Seharusnya ini adalah file yang terenkripsi. Saya coba download. Provide individuals dan rename.
Oke, jadi ada dua, satu file yang melalui FTP, artinya ini seharusnya file yang terenkripsi, dan satu file yang resmi di-download melalui aplikasi. Untuk membuktikannya, kita dapat membukanya dengan klik 2 kali saja aplikasinya. Ketika kita buka file yang terenkripsi, seharusnya di error. Nah, dia error, find out problem with content, kita cancel. Sementara file yang di-download melalui aplikasi, ketika dibuka seharusnya dia akan kembali normal seperti di-upload. Nah, benar, pendidikan kewarganegaraan. Oke, kita close. Di samping itu, kita juga dapat membuktikan apakah file tersebut benar-benar terenkripsi atau tidak. Kita bisa melihat dari konten datanya. Pertama, kita bandingkan, kita buka file 4 identitas yang belum terenkripsi, yang tidak terenkripsi. Nah, bentuk datanya seperti ini. Sementara file PPT yang terenkripsi, jika kita buka melalui Notepad++, maka konten datanya berbeda. Di sini, ini adalah file PPT yang tidak dienkripsi. Sementara file yang terenkripsi akan berisi string yang panjang seperti ini. Sehingga ketika Microsoft PPT membukanya, maka akan terlihat error. Padahal sebenarnya ini adalah dienkripsi. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Boleh dilanjutkan kepada Widya. Terima kasih. Di sini kita telah mendemonstrasikan tentang aplikasi kita. Wali Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.